Wah. Yang pertama itu ta'aruf. Ta'aruf itu maksudnya gimana? Ta'aruf itu kita harus berkenalan, saling mengenal terhadap kita semua. Yang kedua, kerjasama. Bekerjasama dalam kebaikan kita bersama. Yang ketiga, kepercayaan. Home kredit jadi bisa. Dan yang terakhir, nasihat. Memberikan dan menerima saran dengan mengatakan ngerti kan maksudnya? Ya. Oke, selanjutnya kita itu harus menentukan hati, yaitu menghindari dari kegelisahan dan stres. Siapa di sini stres karena sering memikirkan perkataan orang lain? Ada. Yang kedua itu memudahkan kita untuk bekerja sama. Maksudnya yaitu membentuk masyarakat yang harmonis, kita yang harmonis. Yang ketiga, mengembangkan potensi, yaitu mendorong orang lain untuk lebih baik. Yang keempat, komunikasi yang lancar Empang. untuk Empang aku tak kayak video nanti. gosip. Siapa suka gosip? Yola. Kan sadar diri aja, kalian betul diri lek. Hukum bergosip itu dosanya besar loh. Kita kayak kabarnya mewartakan hati. Kalau misalnya gosipnya itu ceritanya tentang fakta, Ya walaupun kan kita sama aja menjadikan orang lain. Yang keempat, yang perhatian penghargaan. Yaitu menghargai orang lain, berarti bukan menghargai dia. Berarti kita menghargai Aku diri pindah sendiri. handphone. Kita menghargai orang, kita juga dihargai sama orang. Ya lah. Selanjutnya, membiasakan diri bersikap husnudzon. Yang pertama itu tidak mudah menerima berita yang tidak jelas seperti gosip tadi. Kita menggosip itu kayak ini kembali lah. nanti dia menyampaikan nggak sesuai Berjalan. apa yang kita Nah, aku sampaikan potong. ke dia, ya kan? Yang Baiklah. kedua, sakit hati kita kan. Ngapain anak kamu? Apalagi kita kejadian kita, itu kan orang lain. Yang kedua, berusaha sering berkomunikasi Bapak dengan orang kau. lain. Kita pun sama orang yang baru kita kenal, kita itu Apa sih jadi? sama aja kita berkomunikasi. Kok yang di belakang situ? Dan yang terakhir, menghindari gosip. Gosip persaudaraan. Gosip juga bisa merusak cari persaudaraan. Sadar diri. Oke, kesimpulannya yaitu kok cerita. Tuh Yang gosip. terakhir, kesimpulannya yang pertama, husnuzon adalah akhlak yang terpuji yang harus dibiasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari sini aja kita harus mengamalkannya ya. Yang kedua, dengan husnuzon itu menjadi lebih Lid. tenang, hubungan Lid. sosial kita lebih baik, dan komunikasi kita lebih lancar. Dua deh. Di usuk Ketiga, kau yang saya ayo usuk. kita jadikan husnuzon sebagai kehidupan Sehari-hari. dari hidup kita ya. Sekarang kita bahas tentang tawadu. Siapa yang ngerti apa itu tawadu? Tawadu adalah ingat hati. Rendah
Palagol yan ah. Kaya silakan itu, Botoy no, mampus. pengertian tawadu. Siapa yang tahu ya? Pernah kita belajar? Tawadu menurut Mas, Oke, apa Pak? saat ringan dan saat tidak. Dengar semua. Enggak. Tawadu menurut bahasa tidak berarti dan tidak sombong. Harga hati itu kita nggak boleh sombong ya. Tawadu berasal dari bahasa Arab, yaitu meletakkan. Yang kedua, tawadu itu berarti rendah hati. Yang ketiga, sifat dan perbuatan yang menunjukkan kerendahan hati, tidak sombong dan tidak mudah tersinggung ya. Misal nih kalian dimarahin sama teman kalian, tapi dalam kebaikan, jangan mudah tersinggung. Oke, kita lanjut ya. Perintah mempunyai sifat tawadu. Yang pertama itu kepada kedua orang itu. Yang kedua terhadap sesama muslim. Yang ketiga dalam pergaulan atau pertemanan. Aduh, bagaimana lucu lagi. Kalau kepada orang tua kita tuh harus hormat ya. Kalau sesama teman saling menghargai. Kalau dalam pergaulan kita harus memilih yang lebih baik. Bentuk-bentuk dan contoh tawadu. Contoh tawadu itu kayak mana? Ayo contoh tawadu itu gimana? Kita semakin bertambah ilmu, semakin tawadu dan penyayang. Yang kedua, semakin kita banyak amal, kita semakin takut dan waspada. Yang ketiga, semakin kita tua, semakin sedikit tamak. Malah Tamak dulu. itu artinya apa? Oh. Takut. Kabar kali ini kak. Pelis. Siapa di sini suka pelis? Kak tadi. Ya, ya. Dan keempat, semakin kita